Dulu kita pernah mengadakan seminar leadership Buddhis ya. Nah itu pertama kali Patria membuat kegiatan internasional. Itu kita bikin cuma dalam waktu 3 bulan persiapan. Itu program Dan keren banget. acaranya hotelnya bintang 4 ya. Aduh. Jalan-jalan ke Australia, kembali lagi di podcast Patria. Oke, di sini spesial ya teman-teman karena menyambut dan merayakan HUT 30 tahun Patria kita nih. Kita kedatangan tamu spesial nih. Kalau kita biasa bilang sih artefak ya. Waduh. Fosil. Ya, di sini ada dua sosok yang sangat penting bagi kita di Pemuda Theravada Indonesia, yaitu Insinyur Silakumara Tony Choason dan Insinyur Yani Dharma. Tepuk tangannya. Oke. Nah, jadi kenapa ada kedatangan beliau-beliau ini? Karena dulu kapan ya? Iya kan cerita zaman dulu. Zaman prasejarah. Jadi Ko Tony pernah menjadi ketua umum DPP Patria di 2 periode ya Ko. Ya. 2000 sampai 2003 dan 2003 sampai 2006. Betul. Begitu pula dengan Ko Yani di periode yang sama juga menjadi ketua bidang organisasi. Benar ya Ko? Ya, betul. Oke. Nah, boleh mungkin dari Koko berdua perkenalkan diri juga dan saat ini sebagai apa gitu, kesibukannya apa juga. Nah, Siapa silakan dulu? Tony dulu. Ya, terima kasih. Saya Tony, dulu memang jadi ketua umum. Kalau sekarang pensiunan. Wah. Iya. Dulu sempat jadi ketua umum 2 periode. Terus setelah pensiun ya diminta untuk jadi pengawas. Sekarang pengawas. Oke. Iya. Dan Ya, Ko itu aja. Tony juga saat ini aktif dan Iya. baru-baru sebulan yang lalu jadi wakil pelaksana Wanyin. Ya. Oh, Wanyin ya. Wajin. Sibuk lah. Terus Sibuk. ya sekarang mau bantu di KMW. Oh iya, Wijaya. Taruna Mita Wijaya. Nah, silakan Ko Yani. Makasih ya, Vincent, Jason. Iya, terima kasih Ko. Diajak ngobrol-ngobrol nih terasa muda lagi kita, Ton. Iya, saya Yani Dharma. Saya pernah menjadi pengurus di Patria tahun 2000. Kemudian ya kalau sekarang pengawas ya. Ya masih berhubungan dengan Patria lah sampai saat ini. Tetap muda. Ya. Kenapa begitu? Karena kita senang dengan anak muda. Supaya tetap muda. Dah. Saya sama Yani udah dari zaman mahasiswa dulu. Nah, Dulu iya. terjun di organisasi yang KMBJ yang sekarang Hima Budi KMBJ. Jakarta. Terus di Damacaka juga Damacaka juga. Saya Kasaba berapa kali juga bareng. Iya. Oh iya, waktu KMBJ menariknya gini. Jadi ngomong Wah, gini ya. langsung. Ya, boleh. KMBJ tahu nggak kepanjangannya? Keluarga Mahasiswa Budi Jakarta. Oh, betul Iya, sekali. iya. Tapi kita serempet yang jadi keluar kalau mau bertemu jodoh gitu. Tuh guys, dari sana sudah begitu. Cari yang seiman. Cari yang seiman. Nah itu Ko Tony itu ketua KMBJ yang ke-8 Bang, kalau nggak salah ya. Iya, Oke. Sebelum Ko Tony itu Dr. Metasari. Oke. Setelah Ko Tony itu saya. Hmm. Jadi ya udah gitulah dari dulu. Lanjut. Lanjut sampai Damacaka ya ikut ayo. Patria ayo. Oke. Jadi bisa dibilang awal mulai dari KMBJ itu. Iya, dari Terjun. mahasiswa. Mahasiswa. Umur berapa? Awal. Oh, Umurnya berapa? belasan dah. Karena di 16. Buddha Meta dulu kita Tor. Oh iya, sebelumnya ketemu di Buddha Meta. Oh. Kita punya kebiasaan lucu sih. Ini boleh jadi ini juga sih buat teman-teman Boleh. Patria semua nih. Orang mah kalau Sabtu, apalagi Sabtu gitu, weekend Iya. pada ke mana gitu ya. Betul. Ini saya ketemu ke wihara itu di Buddha Meta Arama tuh di Jalan Lembang. Dari jalan besar tuh jauh. Padahal berhenti naik bus, jalan kaki gitu ya. Ketemunya Tony lagi. Sabtu depan ada Dhamma kelas Bantewin mendiang waktu itu. Ketemunya Tony lagi. Ini Sampai bosan. sampai suatu saat saya pernah bertanya dalam diri, jalan kaki ini sebetulnya apa yang dicari ya ke wihara kayak gini gitu. Saat itu Bantewin bercerita, manfaat datang ke wihara. Ini dia yang tadi ditanya nih. Nah, Wah, udah maju.
ngobrol sama Tony, oh iya ternyata manfaatnya gini. Ketemu lagi di KMBJ, keluarga mahasiswa di Jakarta. Ketemu dia lagi. Patria begitu lah. Ketemu lagi. Zaman Caka. Iya. Jadi ya begitulah kira-kira. Saya bilang jodoh karmanya bareng terus. Iya. Iya benar. Serini aja seragam. Nah, Legend. 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 Iya, Oke. Ya gitulah kira-kira hubungan kita dan selanjutnya. seragamnya legend tapi sebetulnya leluhur. Ini gambarnya, ini loh kaset loh. Saya. Ini zaman dulu ini. Ceritain. Zamannya masih Tahu ada. nggak? Jason tahu nggak kaset ini? Iya. Kafe Yang bisa kusut, Iya. digulung-gulung Iya. tahu. yang di mobil kan? Ya, Ya, di mobil ada, ada. di radio tape sih, ada. iya, Iya. Radio kan? Tapi benar. Tapi mobil sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Iya. Sekarang Iya. udah pencet aja langsung. Kalau dulu kaset kusut tuh pakai pensil diputer-puter ya. Tahu nggak? Pernah. Aku aja nggak, Iya. udah lupa-lupa ingat nih. Pernah lah. Iya. Biasa pakai jari tuh. Iya bisa Ah, beda. Kalau sekarang pakainya flash disk. Nah itulah Pakai Bluetooth sekarang. Iya. bedanya begitu. Canggih ya. Hmm. Kita mau tanya apa nih? Ah, Apa nih? Banyak yang bisa kita Banyak gali. nih. Apa nih? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Heeh. Boleh nggak kok ceritain background di Patria waktu pertama kali terjun lah, baru Mm-mm. terbentuk gitu. Kan dari KMBJ, Iya. terus Dhamma Cakra Iya, juga. iya. Nah, Patrianya ini Iya, momen yang iya. ketemu iya. pertamanya gitu. Tony dah cerita dah. Ah, Iya. Itu. Dulu Mm-mm. udah kenal sih pada Patria. Mm-mm. Waktu Patria lahir itu saya sama Yani memang di Dhamma Cakra. Oke. Terus periode pertama Meliana itu Mhm. juga sering bikin kegiatan di Dhamma Cakra. Ya kita udah kenal-kenal. Jadi dari periode pertama sebetulnya udah tahu Patrianya. Terus Oke. yang periode kedua ya diminta untuk membantu. Iya. Yang membantu ya karena ini pikir organisasi kita juga sama-sama pemuda Theravada, ya udah terimalah jabatannya, Oh. terima tanggung jawab. Setelah saya terima tanggung jawab ya saya ajak teman-teman, salah satunya korban ini. Korban. 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 Yang ditangkap. Yang ditangkap. Korban keberuntungan. Wah. Iya. Ya jadi sebetulnya sebelum jadi ketua juga saya udah banyak bantu Patria. Iya. Ya. Patria waktu itu bikin berbagai kegiatan, Hmm. ada lomba lukis, terus ada ya beberapa kegiatan di periode Meliana, Mm. yaitu saya udah terlibat ikut bantu. Oh. Jadi- Tapi udah dari zaman Cimeliana udah jadi pengurus di dalamnya kok atau gimana? Belum. Belum. Waktu itu saya masih ketua Daya Kasaba Dhamma Cakra. berarti volunteer gitu. Iya. Nah, terus timingnya bisa jadi ketum DPP itu saya dengar-dengar ada sesuatu yang lucu juga nih ceritanya. Nah, mulai itu kok. Iya, Setelah Meliana selesai, Hmm. nah, iya. Waktu itu memang diminta kalau bisa, ayolah kita sama-sama bantu. Ini Patria kita harus besarkan, kan namanya organisasi baru lahir ya butuh effort yang lebih. Betul. Benar. Nah itu ya udah tergerak untuk bantu. Ya jadi ya saya datang ke Munas, terus ya dipercaya oleh teman-teman untuk memimpin Munas 1 Munas pertama Di di Malang. Di Malang. Iya. Oke. Terus abis kepilih pulang hampir ketinggalan kereta api. tanda-tanda itu. Pulang tuh sampai lari-lari Oh. menuju stasiun. Terus begitu saya injak kaki di kereta, keretanya langsung jalan. Waduh. Telat 2-3 detik udah ditinggal. Waduh. Iya. Jadi tanda-tanda berhasil. Berhasil. Karena Pertama yang aja udah berhasil. Berhasil loncat. Walaupun masuk waktu itu masuknya gerbong, asal ada gerbong di depan langsung masuk. Ternyata gerbongnya restoran. Oh, Oh, aman. Iya, yang penting bisa masuk. kalau ke Yani sendiri gimana? Iya. Oh ya itu, ya sebelumnya juga memang suka bantu yang MC gitu kita acara Patria apa. Tapi ya udahlah, udah jalan namanya organisasinya kan Cimel ketuanya. Mm-mm. Nah itu begitu, ya artinya kita ya udahlah ada pemuda Theravada jalan. Nah berikutnya ketika Kotoni yang jadi ketua diundang biasa diajak makan dulu sama Kotoni. Wah, Waduh. Wah, Ini itu sogokan satu dia tips mah ya itu. teman-teman. itu Kasih kenyang dulu. kalau lapar bahaya. Nah, itu. Bisa berantem. Begitu dia bilang, kita bantuin Patria. Ya, teman-teman baru, gini gitu. Udahlah, ini kan rayuannya gawat ya. Hati-hati aja yang muda-muda ya. Ya, jadi akhirnya kita, ya udah bagian apa? Wah ada satu teman kita, Yuyun.
Ton, gue jadi koordinator aja. Lu hebat bener lu pada bicara. Oh iya kan dia perlu teman. Iya lu bisa nggak? Nggak tahu juga ya. Gitu. Karena memang waktu itu awal jadi menata suatu organisasi kan nggak mudah juga gitu ya. Iya. Untuk karena ada targetnya waktu itu Kotoni supaya nih Patria benar-benar bisa menjadi organisasi kepemudaan yang diminati, diakui dan disayangi oleh anak-anak muda khususnya dan bisa bergerak bersama yaitu majelis wanita dan juga STI gitu loh. Nah itu jadi persoalan-persoalan yang harus kita jalani di samping kegiatannya juga harus kelihatan gitu. Ya, gitulah kira-kira di awalnya. Jadi kita ikut, ya setelah ikut ya dengan berbagai program dan kegiatannya saya juga suka diomelin Pak Tony dulu. Kenapa tuh? Lu jadi pengurus sekarang bikin itu dong program kerja. Nah itu kan masih zaman dulu. Waduh lah. Sibuk bener ya, maksudnya sibuk ya hari-hari juga nggak semudah sekarang kan. Sama bisa kirim-kirim email apa. Itu dulu mesti tulis tangan gitu. Kirim surat pos. Zamannya masih gitu. Banyak. Ya tapi ya itu kita bisa lalui bersama lah ya kira-kira gitu. Oke. Ini udah boleh bercerita serunya sama Kotoni nggak? Boleh ya, langsung ya. Tadi kan Koko singgung tentang program-program nih. Oh iya. Boleh. Apa tuh kok program? Jadi salah satu yang Kotoni itu tahu saya suka ngomong orangnya kan. Iya. Ya, lu ikut buat motivasi anak-anak katanya. Anak-anak muda di daerah waktu itu. Kamu kayaknya udah punya telepon, saya belum kali Ton. Jadi komunikasi itu minim bener waktu itu. Cuma tanggal misalkan hari Kamis jam 2 siang gitu jam 6 sore di Gambir gitu. Ketemu terus kita ke sana udah siapin pokoknya berita-berita motivasi apa buku-buku sekilas saya kumpulin dah sampai Gambir. Ayo masuk gitu, duduk sebelahnya. Baru saya nanya, Ton kita mau kemana sebenarnya? Belum tahu. Jadi kita ajak aja. Iya, kita ini buat anak-anak Patria di Jawa Tengah waktu itu. Yang saya ingat tuh Ton. Terus di sana, itu kebetulan saya udah baca bukunya tentang orang terhebat gitu ya. Orang terhebat tuh siapa gitu. Itu kita buka. Masih seru lah anak-anak muda. Yang terhebat, ada yang kalau nggak salah tuh yang bilang waktu itu ya Donald Trump apa gitu. Waktu itu belum presiden tapi kan orang kaya dan pokoknya sukses lah pengusaha gitu. Terus ada yang mengatakan lagi presiden, ada apa macam-macam. Ada satu pemuda mengatakan orang yang paling saya kagumi adalah Bante Sudarmo. Wih. Budis bener nih anak jarang-jarang gitu ya. Jarang-jarang nih. Kaget. Terus ya udah, bagus sekali cita-cita. Ya saya cita-cita ingin mengikuti Bante Sudarmo. Oke. Terus sekarang gimana tuh? Ternyata beliau adalah Bante Piadiro di Lasem. Piadiro, Tera, terinspirasi dari Bante Sudarmo dari acara Patria itu juga. Mungkin juga udah ada sih sebelumnya, tapi saat itu saya kaget betul gitu. Biasanya orang kan bintang film lah, Jackie Chan lah, David Beckham lah, begitu-gitu. Wah, Bante Sudarmo ekstrim gitu kan. Wah, pemuda serius. Ketemu di Dharma Cakra udah pakai juga. Ini orangnya. Berarti banyak juga nih anak Patria yang lanjut naik level pakai jubah itu dong. Oh iya ya Ton, siapa aja? Apa ya? Seperti Bante Damajato ya. Damajato. Terus dulu ada Bante Ugaseno. Betul. Iya. Sesuai jalurnya. Iya. Kalau saya jalurnya MC aja. Nanti ikut aja. Biasa di posisi kita sekarang jadi narasumber. Iya betul. Bisa juga ya. Ya itulah kira-kira cerita-cerita yang menariknya ya. Saat itu karena memang komunikasi tidak semudah sekarang kan. Mudah sekarang buka WA, buka HP aja udah semua dari sana. Jadi waktu itu ya kendalanya itu. Tapi ya banyak kelebihannya juga dulu karena saat itu orangnya tuh ya dalam bahasa sederhana tuh militan gitu ya, lebih militan kasarnya, nggak mudah nyerah gitu loh, karena emang orangnya dikit, ketara bener kalau nyerah kan, itu kemana tuh buruan dong datengin naik motor gitu, kalau sekarang mungkin karena banyak jadi ya mungkin kesibukan akhirnya pada mundur satu-satu nggak gitu jelas, tapi ya gitulah kira-kira plus minus semua
ada di zamannya ya. Ya kenapa kita tetap masih mau ini berkecimpung di Patria? Ya karena memang ya kalau buat saya sendiri saya pikir masa depannya pemuda gitu. Kalau bukan anak-anak, dari anak-anak remaja ya pemuda. Bukan supaya nggak cepet tua. Ya juga sih. Maunya tetap muda terus. Iya, biar tetap jadi pemuda. Iya, kemana-mana tetap pemuda. Sebetulnya saya agak sedih juga kalau di Patria ini. Kalau kita nge-MC, saya merasa tua. Kalau saya nge-MC di acara Manula, saya muda Paling jadinya. Tua-tua. Iya gitu lah kira-kira. Bercandanya gitu ya. Ya semua ada positif negatifnya. Kita lihat positifnya aja lah. Selain itu gebrakannya apa lagi nih kok? Iya. Kegiatan-kegiatan Iya. yang paling berkesan atau yang nggak pernah dilupain. Iya. Dulu ya kita mencetuskan perseni pertama ya Yani ya. Oh iya betul. Seni Dulu- pertama. Seni. Iya. Pekan olahraga dan seni. Dulu sempat antar DPP ya kita rapat gimana Mm-mm. membuat nih Patria ini bisa berakar di generasi muda. Kan ada yang bilang kalau kita bikin puja bakti kan itu udah ada di wihara. Iya. Kalau kita bikin meditasi itu juga udah ada program wihara. Betul. Nah, gimana caranya kita bisa menggabungkan pemuda di satu kota supaya mereka punya rasa persaudaraan Iya. ya jadi antar wihara. Kan kadang satu kota kan ada berapa wihara. Nah, setelah itu ya teman-teman berembuk ya kita mencetuskan porseni. Dimana kalau di tiap kota kita bikin lomba, ada lomba olahraga, ada lomba seni. Kan kalau ada lomba begini kan antar wihara tuh bisa berlatih sendiri, Iya. terus mereka kompetisi dengan wihara lain ya jadi saling ketemu. Nah, Oh iya Ton, sorry saya potong dikit. Hmm. Tentang kegiatan seperti itu kita jalanin dulu waktu di KMBJ juga. Waktu masih mahasiswa tuh ada tercetus ide membuat lomba cipta lagu Buddhis. Oh. Nah, itu muncul tuh lagu-lagu pencipta-pencipta ya, Darmadi Cahyadi, Joki, Yan Hin dan sebagainya itu muncul dari sana karena terpanggil dari daerah-daerah, dari Malang, Lutfi Ulum, Luka Seorang Bunda, lagunya macam-macam. Bante Jaya Medo yang dulu Pak Endro itu lagu Adik Sekolah Minggu gitu. Pokoknya dari situ muncul pikir ini sangat positif gitu. Ya, ketika di KMBJ dilanjutkan program itu, begitu di Patria kita bikin juga, tapi jangan semata-mata seni, olahraga juga. Nah itu jadi bisa kumpul antar kota. Nah gimana supaya bisa membuat mereka tuh semangat? Ya memang harus ada lomba dan lomba itu harus berjenjang. Jadi ada lomba di tiap kota, kemudian di provinsi, kemudian sampai ke tingkat nasional. Nah itu pertama kali bikin memang ya empot-empotan cari duit juga susah. Tapi bukan cuma dulu ya, sekarang ternyata periode pengurus sekarang juga susah. Ya karena umat Buddha melihat ini kan cuma olahraga, cuma seni, ya ketertarikan untuk berdana ke situ memang nggak banyak. Tapi zaman dulu ya kita membuktikan bahwa meskipun susah cari duit kita bisa jalan. Dan ya pertama kali ya diadakan di Jakarta. Itu tempatnya di Sunter. Ya tempatnya kita cari yang gratis. Kebetulan dari Podomoro membantu ya. Jadi kita pakai di sana. Terus ya pendanaan juga akhirnya bisa ketutup. Dan porseni pertama itu kita dampingin dengan pagelaran tentang karya-karya Bante Giri. Bante Giri Rakito. Jadi lagu-lagu Bante Giri itu dipentaskan dengan riwayat beliau. Jadi peserta yang datang dari daerah selain berlomba juga mereka bisa nonton. Iya betul. Hiburan seni gitu ya. Nah itu porseni pertama itu saya juga bingung sama Tony, tidak koordinasi, biasa kan pembawa acara. Iya. Marilah kita menyanyikan Mars Patria. Aduh belum hafal saya lagunya. Gimana nih? Ada si Hengki Ton yang dari Bali. Dia di samping dia pegang sini kau teh, dia nyanyi hafal, senang banget, mokal bener kita kagak bisa lagi, iya kan? Emang ada sih itunya, itu belum, bener-bener. Dulu memang kan umat Buddha ini kurang pinter nyanyi ya, nggak banyak yang pintar. Iya. Akhirnya belakangan timbul ide gimana kalau kita rekaman aja supaya bikin Mars Patrianya tuh bisa bagus. Betul. Akhirnya ya direkam pakai musik yang proper ya. Mungkin itu bisa jadi kebanggaan kita ya. Dan kalau kita nyanyi sekarang aja kan semangatnya luar biasa. Iya.
Bagus itu waktu porseni kemarin, wih lah kayaknya pengen berantem, berantem sendiri sendiri, semangat, Api-api banget. berapi-api, Itu betul. semangat dari lagu itu memang luar biasa. Iya bagus itu. Ya, pencipta kita memang hebat. Hmm. Julius ya. Julius Dan Purnomo. Iya. Berarti juga pada saat kepemimpinan Koko berdua nih, lagu Mars Patria itu dibuat proper ya. Ya, dibikin Iya, proper, ada dibikin proper. videonya, terus ada juga rekaman audio, Rekaman, dan ya. itu yang dipakai kalau ada acara. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi sekarang udah dimodif Ini berkali-kali, dibikin bagus banget nih. yang Bikin kemarin. lebih bagus. Iya, iya, betul. mengikuti perkembangan. Iya. Nanti pakai AI aja. Oh ya, selain porseni, dulu kita pernah mengadakan seminar leadership iya. Buddhis ya. Nah, itu kita bekerja sama dengan WFBY. Oke. Memang sih program mereka itu untuk Buddhist Youth Leadership Seminar, latihan kepemimpinan untuk Di generasi mana? muda Buddhis. Nah, itu kita adakan di Jakarta. Jakarta. Kita jadi hostnya. Tapi programnya program dari WFBY. WFBY. Nah, itu pertama kali Patria membuat kegiatan internasional dan kita tidak memalukan lah bikin acara itu. Ada tamu Peserta beberapa nginap. negara loh. Iya, tamu dari Iya. 9 negara ya. Wah. 9 negara Ingat Buddhis. nggak dari negara mana aja tuh? Waduh, ini ingat. Enggak semua sih, cuma ya kira-kira yang Pokoknya pasti kan 9 negara. Thailand, Iya. Malaysia. Singapura, ya gitu-gitu deh. Oh. Ada sih di buku. Berarti dari dulu udah WFBY kita ya. Iya, dari Iya, awal ya. betul. Iya, terus itu kita bikin cuma dalam waktu 3 bulan persiapan. Itu program. Dan Keren banget. acaranya hotelnya bintang 4 ya. Aduh, Hotelnya bintang 4, pembicara Aduh. juga dari luar Oh negeri iya banyak, loh. dari dalam Wah. negeri juga banyak. Jadi ya nggak asal-asalan seminar. kita sempat collab sama Lodan ya Ton ya kalau nggak salah ya. Ya kita acaranya ada kunjungan ke sana juga. Oh kunjungan ke sana. Stempel visit gitu Iya, ya. iya. Dan Oh Terus beliau ya peserta senang banget. diajak ke Monas juga, Hmm. ke Ancol. wah. Iya. Itu. Ya, Ya. pertama kali lah seminar internasional Buddhis di Indonesia. Itu Ya, untuk tahun- generasi muda. Tahun berapa? tahun Tahun 2001. 2001. Iya. berarti sebelum Porseni ya. Sebelum Ya, Porseni 1. Nah itu bikin acara kan yang seminar itu bulan Oktober. Panitia baru dibentuk Agustus. Tapi Oktober harus udah jadi udah terselenggara. Iya. Setelah BYLS baru kita bentuk panitia Porseni untuk 2002. Jadi itu ya dulu kita ya rajin ya kerja sambung menyambung. program nekat ya itu Iya, sebetulnya. mungkin karena dulu banyak pengangguran kali ya. Kayaknya enggak sih. Enggak. Iya, jadi kegiatan sambung menyambung. Iya bisa begitu ya. Haus kegiatan. Itu Berhasil. yang kita harapkan juga sekarang. Ngadain terus apa juga gitu. Iya. Pemuda-pemuda gitu ya. Karena begitu kita vakum nanti males gitu. Sama lah seperti mahasiswa bikin skripsi terus sampai selesai. Kalau ada break dulu, udah males kerjanya. Susah dapat ritmenya. Kira-kira begitu ya. Iya. Iya. Dengar-dengar kita nyumbang patung Buddha ya, relik. Oh, iya tuh. Ya itu, kita pernah menyumbang arca Buddha Borobudur style. Buru. Ya kebetulan di Thailand Utara ya, di Roy Ed, itu Lumposi dibangunkan sebuah candi Borobudur oleh umat di sana. Nah, mereka membangun replika Borobudur cukup gede, tapi tidak segede aslinya. Nah, karena mereka membangun candi Borobudur di sana, ya Patria mempunyai ide untuk menyumbangkan arca-arca Buddha agar mirip dengan patung-patung yang ada di Candi Borobudur. Nah, itu Patria mengkoordinir, kita berhasil mendapatkan sumbangan dari umat Buddha sebanyak 136 arca. Dan kalau kalian pergi jalan-jalan ke sana bisa lihat. Jadi ada Indonesia di sana. Iya. Ya, Ini di fotonya. Roed. Dan Iya. itu karyanya Patria dan teman-teman lah gitu. Iya. Iya. Keren juga ya. Ya, ya. Makanya slogannya selagi muda lakukan sesuatu. Sampai tua tetap aja lakukan sesuatu ya. Nggak berubah. Iya. Jadi ya sepanjang hidup diisi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk. Positif. Nah, gitu banyak banget. Nah, selain itu juga ada talk show 2004. 2004 2004. talk show dengan Ada judulnya Sukses dengan Dengan Kekuatan Kekuatan oh Sendiri. iya itu Bentepanya ya. Iya. Waduh, iya Apa ya. tuh kok? Ya, Boleh itu diceritakan?
dulu ada 3 tokoh yang mempunyai tahun kelahiran sama. Ya, Nah, waktu itu mereka Shiokuda semua dan berumur 50. Iya, Jadi kita bikin perayaan bersama. Umur 50 semua dan Shiokuda, yaitu Pak Nanda Widya, Iya, Nanda Widya. Bante Panyawaro, dan Pak Andri Wongso. Pak Andre Wongso. Nah, kita bikin seminar yang menggelegar se Jakarta. Iya, Itu iya. diadakan di Spot Mall di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Diikuti oleh 3.500 peserta. Waduh. Nah, itu seminarnya yang luar biasa akbar. Mm-mm. Itu saya dengar dari teman-teman Kelapa Gading sampai macet. Iya, karena orang beribu-ribu tuh datang. Iya, Ke saat Spot itu Mall. kayaknya baru pernah tuh diadakan seminar dengan Iya. jumlah audiens yang Segitu banyak. sebegitu banyak. Iya. Dan bukan semata-mata seminar, kita ada tarian juga, tarian apa Iya, Nusantara. tarian Nusantara. Iya, Oh. Tris itu Dari kan berbagai Tris salah daerah. satu Tris. pemainnya apa Iya. penarinya. Nah, Tris itu Mangkunegara. Tris. Terus terakhirnya kita nyanyikan lagu Kebiar-kebiar ya. Kebiar. Kita kibarin bendera gitu. Iya, Merah iya. putih. Wah, bagus dah gitu ya. Iya. Hati Heroik. Heroik. Itu berapa hari itu kok? 1 hari. Satu hari. Ya. Mm-mm. Dan itu diteruskan sih sampai sekarang ke 70 kan. Ke-70 Iya. di Wisma Narada Dan kan tahun lalu diadakan ya. tahun lalu, Terus ya, yang sekarang. HUT 29 kita. Iya, iya. Iya, itu untuk mengenang yang 20 tahun lalu. Ah, Ternyata udah 20 tahun. Udah nggak berasa ya. Kalau kamu mau tahu kendalanya tuh, paling utama ya selain daripada komunikasi yang harus disampaikan langsung zaman dulu itu, ya sampai sekarang saya rasa itu tentang dana. Seringkali itu ya berdasarkan nekat aja, kita jalanin aja. Benar. Sampai hari-hari terakhir pun masih kurang sekian, bagaimana ini? Ternyata bisa lewat. Jadi itu harus punya kepercayaan. dan Makanya banyak-banyak saya sembahyang kali. Dari dulu sering bilang, ya pokoknya kalau kita niatnya baik, ya kita akan dapat jalan. Ya. Berapa kali bikin eventnya sampai Iya. udah mau dekat-dekat, dananya masih cekak, tapi akhirnya bisa ketutup dan bahkan bisa surplus. Surplus. Iya. Surplus. Ya itu karena donatur kita, mungkin teman-teman kita banyak yang tertarik dan mendukung kita semua. Ya, donatur kita nggak hanya yang gede-gede, Iya, yang kecil-kecil juga banyak sekali ya. Betul, betul. Dari teman-teman kita di wihara juga waktu itu banyak. Ada yang rutin tiap kali kita bikin kegiatan pasti support. Iya. Ya, meskipun dana nggak gede-gede, tapi mereka tetap bantu dan itu yang membuat kita tuh tergerak. Ya mereka aja mau dukung kita, masa kita nggak bikin kegiatan? Iya. Iya. Betul, betul. Salah satu yang saya ingat betul tuh Ton, yang waktu kita mengadakan kegiatan tinggal berapa lama lagi, masih kurang waktu itu 30 juta. Waduh, dari mana nih? Iya. Tiba-tiba Tony telepon, ya ada yang mau dana, berapa? Semuanya dia mau tutup. Wah, Allah. Iya. Bisa begitu. Dia sampai ke Tony juga nanya, mau gitu? Nggak apa-apa dah, saya emang pengen lagi berdana. Kok bisa ya gitu ya? Aduh, lega banget. Keajaiban ya. Ya, habis Banyak yang seperti itu kita sering ngalamin. Ya. itu. Makanya kayak nggak usah. Ya kita mikirin aja kegiatan dan fokus. Ya yang saya sering bilang, yang penting kita tuh bersatu hati. Kalau Ya. panitia tuh bersatu hati, ya pasti akan ada jalan keluar. Betul. Satu hati, satu tujuan Iya. bersama, ya harus kita selesaikan. Iya, Iya. niat baik pasti ada jalannya. Mepet-mepet juga pasti ada jalan. Oke, Iya. tadi soal dana nih kok. Iya, Nah, iya. Tadi kalau saya pernah dengar-dengar juga ceritanya kalau kita ini di Patria dalam hal kemandirian, kita banyak mengadakan tour, Iya. Oh, program tour. Betul. Itu apa aja kok turnya dan mungkin ada kejadian unik apa pada Iya. saat melaksanakan. Saya mulai dulu Ya, Ton. oke. Jadi di awal itu waktu kita baru mulai mungkin udah banyak yang dengar tapi saya ulangin aja ceritanya. Ketika kita pergi ke suatu daerah, Ko Tony bayarin saya tiket, pulang pergi kalau nggak salah berapa ton waktu itu 200.000 apa berapa? Iya gitulah. Kereta Iya. kok. Naik kereta kalau nggak salah Iya. ya. Zaman Udah. dulu nggak ada duit. Iya. Kemana-mana naik kereta. Kecuali luar pulau terpaksa. Iya. Kasnya tuh Iya. kosong saudara-saudara. Oh. 200.000. Aduh, Ton gimana Ton? Gue bayarin katanya. Wah udah. Begitu pulang, uang hemat bener. Begitu pulang saya bilang, Ton gue mau bayar Ton. Bayar apa? Ini 100.000 aja tapi gue bayar gue doang. Nggak usah kata Tony, gue udah bayarin. Ya tapi gue tetap mau bayar nih 100.000. Tony kasih jalan keluar yang lucu juga sih. Udah kasih ke bendahara aja Ki katanya. Jadi modal lagi buat bendahara. 100.000 lumayan. Ya elah jadi
kok begitu amat ya gitu ya. Tapi memang zaman dulu tuh teman-teman luar biasa. Iya. Pergi-pergi tuh keluar duit sendiri banyak. Iya. Kan memang waktu awal kan kas kita tipis ya sampai Aduh, minim dong. ya kalau ingat-ingat zaman dulu sih sedih tapi happy. Iya, iya. Banyak memorinya. Iya. Ya. Mana-mana tuh bisa pasti bayar sendiri tiketnya. Iya pasti bayar sendiri. Apalagi barang Oh, iya. makan-makan gitu. Terus ya. untuk mengadakan kas supaya kita banyak, itu. dulu Nah. kita berusaha membuat tour. Nah, tur-tur ini kan dulu di travel-travel sebetulnya banyak. Ya, tapi kita membuat diferensiasi. Ya, kalau tur Patria itu ada istimewanya. Istimewanya apa? Apa Ya, tuh? kita kunjungan ke wihara-wihara. Atau kita ketemu kepala wihara di mana. Atau kita ketemu sanggaraja. Bahkan kita pernah ketemu raja. Wah, gimana tuh kok ceritanya? Ini dulu dari tur kecil-kecilan. Ya, sebetulnya pertama kali kita bikin tur ini karena pengaruh Sigit ya. Iya, biasa. itu juga. Nah, ini Penolong. saya jelasin sedikit nih tentang Pak Sigit nih. Temen Ini itu satu. kita teman satu yang luar biasa, tapi sekarang udah nggak ada. Iya, iya. Udah di surga mungkin. Nah, tur ke India ini kan biayanya mahal. Nah, gimana caranya supaya kita bisa untung? Ya kalau mau untung ya memang harus hemat-hemat. Ya, sehingga panitia atau pengurus Patria itu nggak ada yang dikirim. Jadi ada yang pergi Iya, saudara-saudara. nggak ada yang pergi. Jadi gimana untuk take care biku? Iya. Nah, kan kita ada rombongan ke sana kan ada Bante Joti. Iya. Nah, terus berunding. Kebetulan ada temannya Ivan ya yang Ivan, bilang ada teman yang pergi nih namanya Sigit. Nah, setelah kita cek memang Sigit memang berangkat nih ikut Kita tur lobby kita. dah. Terus dia bayar jadi peserta memang. Tapi kita lobby. Kita bilang, Pak Sigit, nanti kamu kalau pergi bawa ini ya, kita kasih rice cooker 1, kita kasih beras. Nah, kita bilang, kamu tiap pagi harus masakin nasi ya buat Bante. Karena kondisi India saat itu beda Iya. jauh dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan yang menekan siara ke India tuh makannya enak Udah banget. oke lah. Zaman dulu tuh lauknya itu India banget, sehingga orang-orang susah makan. Iya. Terus nasinya juga berasnya tuh kualitasnya nggak bagus. Iya. Ya, makanya kita sampai berpikir gimana supaya Bante ini tetap fit, tetap sehat. Ya udah kita beli rice cooker kecil, kita kasih Pak Sigit, kita suruh dia masak. Nah, tiap hari dia masak tuh untuk Bante Joti. Belakangan setelah kita kenal dekat ya, baru Pak Sigit komplain. Lah, saya nih peserta loh, saya bayar full, tapi kok disuruh kerja? Ya, bukannya panitia yang kerja, tapi peserta yang disuruh kerja. Tapi dari situ Ya. Pak Sigit jadi kenal kita-kita. Terus ya kita juga sering share bahwa kita perlu cari dana. Nah, Pak Sigit yang punya ide, gimana kalau kita sering bikin tur ke luar negeri. Nah, kalau kita bikin tur ke luar negeri itu untungnya bisa lumayan. Jadi kita bisa nambah uang kas. Nah, itu berapa kali kita mengadakan tur ke negara-negara Buddhis. Ada yang ketemu Sanggaraja, ada yang ketemu kepala-kepala wihara terkenal. Terus ada yang luar biasa. Kita bisa tembus ketemu Raja Kamboja. Raja Kamboja. Iya.